Tenang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ketenangan adalah tanda kelemahan. Seolah orang yang tidak bereaksi keras adalah orang yang kalah, pasif, atau tidak punya keberanian. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Tenang adalah bentuk kendali tertinggi yang bisa dimiliki seseorang. Dunia mengajarkan kita untuk cepat bereaksi, cepat membalas, cepat membuktikan diri. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu bereaksi, melainkan seberapa baik kamu menguasai dirimu sendiri. Setiap hari, hidup akan mengujimu. Kata-kata orang lain, sikap yang tidak adil, situasi yang tidak sesuai harapan. Semua itu datang tanpa izin. Dan di titik inilah, banyak orang kehilangan kendali. Emosi mereka mengambil alih. Amora mongkual, ego tersentuh. Pikiran menjadi kabur. Mereka merasa harus segera merespons. Seolah jika mereka diam, mereka kalah. Padahal, saat itulah kendali sebenarnya hilang. Bukan karena situasinya terlalu berat, tetapi karena mereka menyerahkan kemudi hidupnya pada emosi sesaat. Orang yang tenang, bukan orang yang tidak merasakan emosi. Mereka tetap marah, kecewa, terluka. Bedanya, mereka tidak langsung bertindak berdasarkan perasaan itu. Mereka memberi jarak. Mereka memberi jeda. Mereka memahami satu prinsip penting dalam stoikisme. Bukan peristiwa yang menyakitimu, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengambil tanggung jawab atas reaksimu sendiri. Tenang adalah keputusan. Keputusan untuk tidak membiarkan orang lain menentukan keadaan batinmu. Keputusan untuk tidak membiarkan satu kejadian merusak hari, harga diri, atau arah hidupmu. Di saat orang lain panik, orang tenang justru berpikir. Di saat orang lain sibuk membuktikan diri, orang tenang sibuk menjaga kestabilan. Dan dari sanalah kekuatan itu muncul. Banyak konflik sebenarnya tidak pernah perlu terjadi. Banyak luka tidak harus sedalam itu. Tetapi karena kita bereaksi terlalu cepat, emosi mengambil alih sebelum kebijaksanaan sempat berbicara. Stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Perkataan orang lain, masa lalu, penilaian publik, semua itu di luar kendalimu. Yang selalu berada dalam kendalimu adalah sikapmu, pikiranmu, dan tindakanmu. Ketika kamu fokus pada 3 hal ini, hidupmu menjadi jauh lebih ringan. Tenang bukan berarti membiarkan diri diinjak. Tenang berarti memilih respon yang tepat, bukan respon yang impulsif. Ada saatnya kamu perlu bicara, ada saatnya kamu perlu pergi, dan ada saatnya kamu cukup diam. Orang yang tenang tahu perbedaannya. Mereka tidak bereaksi demi melampiaskan emosi, tetapi bertindak demi menjaga martabat dan arah hidupnya. Semakin kamu belajar untuk tetap tenang, semakin kamu menyadari bahwa banyak hal yang dulu membuatmu marah sebenarnya tidak sepenting itu. Kamu berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu berhenti berdebat dengan realitas. Kamu berhenti berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Dan di titik itu, hidup terasa lebih damai. Ketenangan menciptakan jarak antara kamu dan masalah. Jarak yang cukup untuk berpikir jernih. Jarak yang cukup untuk tidak terjebak dalam drama. Jarak yang cukup untuk melihat gambaran yang lebih besar. Orang yang tidak punya jarak ini mudah hancur oleh tekanan kecil. Sedangkan orang yang tenang, meski diterpa masalah besar, tetap berdiri dengan kepala dingin. Dalam stoikisme, menguasai diri sendiri dianggap lebih hebat daripada menaklukkan ribuan musuh. Karena musuh terbesarmu bukan di luar sana, melainkan di dalam pikiranmu sendiri. Ketika kamu mampu menenangkan pikiran, kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh amarah, ketakutan, atau ego. Kamu menjadi stabil, dan stabilitas adalah fondasi dari hidup yang damai. Tenang bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus dilatih. Akan ada hari di mana kamu gagal, di mana emosi menang. Tapi setiap kali kamu memilih untuk kembali tenang, kamu sedang membangun kekuatan batin, sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai akhirnya, ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu upayakan, melainkan sesuatu yang alami. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari satu hal penting. Ketenangan bukan membuatmu kalah. Ketenangan membuatmu utuh. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan, tidak lagi mudah terseret. Kamu berdiri tegak di tengah dunia yang kacau, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena kamu telah belajar mengendalikan dirimu sendiri. Itulah makna sebenarnya dari tenang. Bukan 5, melainkan kendali. Emosi itu pasti muncul. Tidak ada manusia yang kebal terhadap marah, kecewa, takut,
atau terluka. Setiap hari, ada saja hal kecil maupun besar yang menekan batin kita. Sebuah kata yang menyinggung, sikap yang meremehkan, situasi yang terasa tidak adil. Emosi hadir secara otomatis, tanpa kita undang. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira, karena emosi muncul, maka emosi harus diikuti, seolah perasaan adalah perintah yang wajib ditaati. Padahal, stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih membebaskan. Emosi boleh datang, tetapi kamu tidak harus berjalan bersamanya. Kebanyakan masalah hidup bukan disebabkan oleh emosinya, melainkan oleh tindakan yang lahir dari emosi yang tidak disadari. Marah membuat seseorang berkata kasar, lalu menyesal. Kecewa membuat seseorang menjauh berlebihan, lalu kehilangan hal baik dalam hidupnya. Takut membuat seseorang diam terlalu lama, lalu melewatkan kesempatan. Bukan karena emosi itu salah, tetapi karena kita langsung mengikutinya tanpa berpikir. Kita jarang berhenti untuk bertanya, apakah reaksi ini benar-benar perlu? Stoikisme mengajarkan pentingnya jeda, sebuah ruang kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Jeda inilah yang membedakan orang dewasa secara mental dengan orang yang mudah dikuasai keadaan. Dalam jeda itu, kamu menyadari bahwa perasaan hanyalah sinyal, bukan kebenaran mutlak. Marah memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Takut memberitahu bahwa ada risiko. Sedih memberitahu bahwa ada sesuatu yang bermakna. Tapi sinyal bukan berarti kamu harus langsung bergerak tanpa arah. Saat emosi muncul, cobalah untuk tidak langsung menilai. Jangan buru-buru memberi label baik atau buruk. Emosi saja, rasakan, tanpa melekat. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mematikan perasaan, tetapi untuk tidak menjadi budaknya. Kamu boleh marah, tetapi tidak perlu menghancurkan dirimu atau orang lain karenanya. Kamu boleh kecewa, tetapi tidak perlu kehilangan arah hidupmu. Banyak orang merasa bersalah karena memiliki emosi tertentu. Mereka merasa lemah karena sedih, merasa tidak dewasa karena marah. Padahal, yang membuat seseorang rapuh bukanlah emosinya, melainkan ketidakmampuannya mengelola emosi itu. Orang yang kuat bukan orang yang tidak pernah goyah, tetapi orang yang bisa tetap sadar saat goyah itu datang. Dalam stoikisme, ada pemahaman bahwa pikiran kita sering memperbesar apa yang sebenarnya sederhana. Sebuah komentar kecil bisa terasa seperti serangan besar, karena kita menafsirkannya terlalu dalam. Sebuah kegagalan sementara terasa seperti akhir segalanya, karena kita memberi makna yang berlebihan. Ketika kamu belajar memisahkan fakta dari tafsir, emosi pun kehilangan kekuatannya untuk mengendalikanmu. Mengikuti emosi secara otomatis seringkali membuat kita menjauh dari nilai yang sebenarnya kita pegang. Kita mengatakan hal yang tidak kita maksudkan. Kita melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Dan setelah emosi mereda, yang tersisa hanyalah penyesalan. Disinilah pentingnya kesadaran. Dengan sadar, kamu bisa memilih respon yang sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya, bukan dengan ledakan perasaan sesaat. Semakin sering kamu berlatih untuk tidak langsung mengikuti emosi, semakin kamu merasakan kebebasan batin. Kamu tidak lagi mudah diprovokasi, tidak lagi mudah terseret drama. Hidup terasa lebih tenang, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah masalah melalui reaksi yang tidak perlu. Emosi akan selalu datang dan pergi. Itu bagian dari menjadi manusia. Tapi kamu bukan emosi itu, kamu adalah kesadaran yang menyadarinya. Dan ketika kamu memahami perbedaan ini, hidupmu mulai berubah. Kamu tidak lagi hidup dalam kendali perasaan yang naik turun, melainkan dalam kendali pilihan yang tenang dan sadar. Di titik ini, kamu menyadari satu hal penting. Ketenangan bukan hasil dari menekan emosi, melainkan dari keberanian untuk tidak mengikutinya. Kamu tetap merasakan, tetapi kamu tidak hanyut. Kamu tetap manusia, tetapi kamu juga memegang kendali. Dan dari sanalah, hidup yang lebih damai mulai terbentuk. Banyak orang mengira hidup yang damai akan datang ketika masalah berkurang, ketika orang lain berubah, atau ketika keadaan akhirnya sesuai harapan. Padahal, kedamaian tidak pernah benar-benar bergantung pada itu semua. Kedamaian justru mulai muncul saat kamu berhenti bereaksi terhadap segala hal. Bukan berarti kamu tidak peduli, bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu tidak lagi membiarkan setiap kejadian kecil menarikmu keluar dari ketenanganmu sendiri. Sejak kecil, kita terbiasa diajarkan untuk merespon segalanya. Jika diserang, balas. Jika disalahkan, jelaskan. Jika diremehkan, buktikan. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat hidup kita penuh kegaduhan batin. Setiap komentar menjadi beban. Setiap sikap orang lain menjadi sumber emosi. Kita hidup dalam mode siaga terus-menerus,
seolah dunia adalah medan pertempuran yang harus dihadapi setiap saat. Stoikisme datang dengan pandangan yang berbeda. Tidak semua hal layak mendapat reaksimu. Banyak hal terjadi di luar kendalimu. Perkataan orang lain, kesalahpahaman, perlakuan yang tidak adil, bahkan kegagalan yang tidak kamu rencanakan. Ketika kamu bereaksi secara otomatis, kamu sebenarnya menyerahkan kendali hidupmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu atur. Satu kalimat dari orang lain bisa merusak harimu. Satu kejadian kecil bisa membuatmu gelisah berjam-jam. Bukan karena kejadian itu besar, tetapi karena kamu memberi terlalu banyak energi padanya. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan sering kali tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari reaksi kita terhadapnya. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi langsung menilai, tidak langsung menyimpulkan, tidak langsung terseret emosi. Kamu memberi ruang bagi akal untuk bekerja sebelum emosi mengambil alih. Dan ruang inilah yang melahirkan kedamaian. Berhenti bereaksi bukan berarti menekan perasaan. Perasaan tetap muncul, tetapi kamu tidak menjadikannya pusat keputusan. Kamu membiarkannya lewat. Seperti awan di langit. Ada, tetapi tidak perlu dipegang. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya bisa selesai dengan sendirinya. Jika kita tidak ikut membesarkannya melalui reaksi berlebihan, diam yang sadar seringkali jauh lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu mulai memilih pertempuranmu dengan bijak. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak merasa harus membela diri di setiap situasi. Kamu menyadari bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihatmu, tetapi oleh bagaimana kamu menjaga sikapmu sendiri. Dan di titik ini, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Orang yang terus bereaksi hidupnya cenderung lelah. Pikirannya penuh, emosinya naik turun, energinya terkuras. Sebaliknya, orang yang mampu menahan reaksi memiliki ketenangan yang stabil. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret drama, dan tidak mudah kehilangan arah. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka tidak menambah kesulitan dengan reaksi yang tidak perlu. Dalam stoikisme, ada pemahaman bahwa ketenangan batin adalah hasil dari disiplin pikiran. Kamu melatih dirimu untuk membedakan mana yang penting dan mana yang hanya gangguan. Mana yang perlu ditindaklanjuti dan mana yang cukup dilepaskan. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang tidak penting, kamu punya lebih banyak energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Hidup yang damai, bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana masalah tidak lagi menguasai pikiranmu. Kamu tetap menghadapi tantangan, tetapi dengan kepala dingin. Kamu tetap mengambil keputusan, tetapi tanpa dorongan emosi sesaat. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sedang melindungi ketenangan batinmu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa berhenti bereaksi adalah bentuk kebijaksanaan. Kamu tidak menghindar dari hidup. Kamu justru menghadapinya dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi hidup untuk menanggapi dunia, tetapi hidup untuk menjalani nilai-nilai yang kamu yakini. Dan dari sanalah hidup yang lebih damai benar-benar dimulai. Ada fase dalam hidup di mana seseorang merasa harus terus membuktikan dirinya. Membuktikan bahwa ia benar, bahwa ia layak dihargai, bahwa ia tidak selemah yang orang lain kira. Setiap komentar terasa seperti tantangan. Setiap keraguan dari orang lain terasa seperti serangan terhadap harga diri. Di fase ini, hidup terasa melelahkan, karena siola nilai diri kita selalu dipertaruhkan. Tapi orang yang benar-benar tenang, tidak hidup di ruang itu. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keinginan untuk membuktikan diri hampir selalu lahir dari kegelisahan batin, dari ketakutan tidak dianggap cukup, dari kebutuhan akan pengakuan. Ketika seseorang belum berdamai dengan dirinya sendiri, ia akan mencari konfirmasi dari luar. Ia ingin dilihat, diakui, dipuji, dibenarkan, dan selama kebutuhan itu masih menguasai, ketenangan sulit bertahan lama. Stoikisme melihat ini dengan jernih. Apapun yang bergantung pada penilaian orang lain tidak akan pernah stabil. Orang tenang memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh suara di luar sana. Mereka tidak mengikat harga diri pada pujian atau penolakan. Ketika seseorang meragukan mereka, itu tidak otomatis menjadi masalah. Ketika seseorang meremehkan mereka, itu tidak langsung menjadi luka. Bukan karena mereka kebal, tetapi karena mereka tidak menyerahkan definisi dirinya kepada dunia luar. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah pikiran dan tindakanmu. Reputasi, citra, dan opini orang lain
adalah sesuatu yang berada di luar kendali. Ketika kamu berusaha membuktikan diri kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, dan usaha itu melelahkan, karena hasilnya tidak pernah sepenuhnya ada di tanganmu. Orang yang tenang memilih fokus pada apa yang bisa ia lakukan dengan benar, bukan pada bagaimana orang lain menilainya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, bersikap dengan jujur, dan bertindak sesuai nilai yang ia pegang. Jika itu dihargai, ia bersyukur. Jika tidak, ia tetap melangkah. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan panjang lebar. Tidak ada dorongan untuk mempertahankan citra. Keteguhan itu sendiri sudah cukup. Dorongan untuk membuktikan diri sering kali membuat seseorang bereaksi berlebihan. Sedikit kritik dibalas dengan pembelaan panjang. Sedikit keraguan dijawab dengan amarah. Dalam upaya membuktikan diri, seseorang justru kehilangan wibawa. Sebaliknya, ketenangan menciptakan kesan yang berbeda. Diam yang penuh kesadaran seringkali lebih kuat daripada 1000 argumen. Orang tenang tahu bahwa waktu adalah pembuktian terbaik. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak merasa harus menang hari ini. Mereka membiarkan hasil berbicara dengan sendirinya. Bukan karena pasrah, tetapi karena mereka percaya pada proses yang mereka jalani. Kepercayaan ini membuat langkah mereka stabil, tidak terguncang oleh komentar sesaat. Ada kebebasan besar ketika kamu berhenti merasa perlu membuktikan apapun. Kamu tidak lagi hidup dalam mode defensif. Kamu tidak lagi merasa harus tampil sempurna. Kamu bisa jujur pada dirimu sendiri, menerima kekurangan, dan tetap melangkah tanpa rasa malu. Stoikisme tidak menuntut kesempurnaan, tetapi konsistensi dalam nilai. Orang yang tenang tidak mencari validasi, karena mereka sudah menemukan pijakan di dalam diri. Mereka tahu siapa mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan kemana mereka melangkah. Ketika arah hidupmu jelas, suara di luar menjadi sekadar kebisingan. Tidak perlu dilawan, tidak perlu ditakuti. Pada akurnia, membuktikan diri adalah kebutuhan orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketenangan lahir ketika kamu berhenti mengejar pengakuan dan mulai menghargai integritas. Dan di titik itu, kamu menyadari satu hal sederhana namun mendalam. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena nilai dirimu tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Sejak awal, kita sering percaya bahwa hidup akan berjalan sesuai rencana jika kita cukup berusaha. Kita menyusun harapan, membuat skenario, dan membayangkan hasil yang ideal. Lalu kenyataan datang dengan cara yang sama sekali berbeda. Rencana gagal, orang berubah, situasi tidak berpihak. Di titik inilah, banyak orang kehilangan ketenangan. Bukan semata karena apa yang terjadi, tetapi karena jarak antara harapan dan kenyataan terasa terlalu menyakitkan. Stoikisme mengajak kita melihat hal ini dengan jujur. Dunia tidak pernah berjanji untuk mengikuti rencana kita. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, reaksi pertama biasanya adalah perlawanan batin. Kita berkata, seharusnya tidak begini. Kita mengguling-guling kejadian di kepala, berharap ada versi lain dari kenyataan. Tapi semakin kita melawan apa yang sudah terjadi, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Stoikisme menyebut ini sebagai kesalahan penilaian, bukan kesalahan hidup. Hidup hanya terjadi. Kita yang memberi label adil atau tidak adil. Belajar tenang bukan berarti berhenti memiliki rencana. Rencana tetap penting. Yang perlu diubah adalah keterikatan kita pada hasil. Orang yang terlalu melekat pada hasil akan mudah hancur ketika hasil itu tidak tercapai. Sebaliknya, orang yang tenang berfokus pada proses dan sikapnya di setiap langkah. Ia melakukan yang terbaik, lalu menerima apapun yang datang dengan kepala dingin. Stoikisme mengenal konsep menerima takdir, bukan sebagai bentuk pasrah, tetapi sebagai bentuk kedewasaan batin. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi sikap kita terhadapnya selalu bisa dipilih. Ketika rencana gagal, kamu masih punya kendali atas responmu. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam kecewa, atau memilih untuk belajar dan menyesuaikan arah. Ketenangan lahir dari pilihan yang kedua. Banyak kegelisahan muncul karena kita menganggap kegagalan sebagai akhir, bukan sebagai bagian dari perjalanan. Kita lupa bahwa hidup jarang bergerak lurus. Ia berbelok, tertunda, bahkan kadang mundur sebelum maju lagi. Orang yang tenang memahami ini. Mereka tidak menganggap setiap hambatan sebagai tanda bahwa mereka salah jalan. Mereka melihatnya sebagai informasi, bukan hukuman. Saat dunia tidak berjalan sesuai rencana, ego seringkali terluka. Kita merasa dipermalukan, dikecewakan, atau direndahkan oleh keadaan. Padahal, kenyataan tidak pernah berniat menyerang kita secara pribadi. Stoikisme membantu kita memisahkan fakta dari perasaan.
Fakta hanya menunjukkan bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Perasaan terluka muncul karena kita menafsirkannya sebagai kegagalan diri. Belajar tenang berarti berhenti mempersonalisasi segala hal. Tidak semua kegagalan adalah cerminan nilai dirimu. Tidak semua penundaan adalah penolakan terhadap usahamu. Ketika kamu berhenti mengaitkan harga diri dengan hasil, tekanan batin mulai berkurang. Kamu bisa bernapas lebih lega. Bahkan di tengah ketidakpastian, ketenangan juga tumbuh dari kesadaran bahwa hidup selalu berubah. Apa yang hari ini terasa runtuh, suatu saat bisa menjadi titik balik. Banyak hal yang baru terlihat maknanya setelah waktu berlalu. Orang yang tenang tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Mereka memberi waktu bagi hidup untuk berbicara dengan caranya sendiri. Pada Akurnia, belajar tenang saat dunia tidak berjalan sesuai rencana adalah tentang berdamai dengan realitas. Bukan menyerah, bukan kehilangan arah, tetapi menerima keadaan apa adanya sambil tetap melangkah. Kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu rencanakan, tetapi kamu selalu bisa mendapatkan pelajaran, kedewasaan, dan keteguhan batin. Dan ketika kamu mampu tetap tenang di tengah rencana yang berantakan, kamu akan menyadari satu hal penting. Kedamaian tidak datang dari hidup yang sempurna, melainkan dari pikiran yang tidak lagi memerangi kenyataan. Tidak semua pertempuran datang dalam bentuk masalah besar. Banyak di antaranya justru hadir lewat orang lain. Kata-kata yang menyindir, sikap yang meremehkan, perilaku yang sengaja memancing reaksi, dan seringkali bukan tindakan mereka yang paling melelahkan, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Stoikisme memulai dari satu kesadaran sederhana. Orang lain tidak bisa memancing emosimu tanpa izinmu sendiri. Saat seseorang mencoba memancing emosi, yang sebenarnya mereka cari adalah reaksi. Mereka ingin melihatmu marah, tersinggung, atau kehilangan kendali. Reaksi itulah yang memberi mereka rasa kuasa. Ketika kamu langsung terpancing, kamu bukan hanya merasa tidak enak, tetapi juga menyerahkan kendali emosionalmu kepada orang lain. Stoikisme melihat ini sebagai kerugian batin yang tidak perlu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa perilaku orang lain berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana seseorang berbicara, berpikir, atau bersikap. Berharap mereka berubah hanya akan menambah frustrasi. Yang selalu bisa kamu atur adalah sikapmu sendiri. Ketika kamu menerima kenyataan ini, kamu berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai bertindak dengan sadar. Orang yang memancing emosi seringkali berbicara dari ketidaktenangan mereka sendiri. Ada kegelisahan, ketidakpuasan, atau kebutuhan akan perhatian di balik sikap provokatif. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ini tanpa menghakimi. Bukan untuk membenarkan perilaku mereka, tetapi untuk tidak ikut terseret ke dalam kekacauan batin yang sama. Diam seringkali disalahartikan sebagai kalah. Padahal, dalam banyak situasi, diam adalah bentuk kekuatan. Dia memberi ruang bagi akal untuk tetap memegang kendali. Dia memutus siklus provokasi. Ketika kamu tidak memberi reaksi yang mereka harapkan, permainan itu kehilangan maknanya. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu, tidak perlu membela harga diri di setiap kesempatan. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya jarak batin. Kamu bisa hadir secara fisik, tetapi tidak larut secara emosional. Kata-kata mereka terdengar, tetapi tidak menancap. Ini bukan soal menjadi dingin atau acuh, melainkan soal menjaga batas. Tidak semua opini perlu diserap. Tidak semua komentar layak diberi tempat di pikiranmu. Ketika respons memang diperlukan, orang stoik memilih respons yang tenang dan terukur. Bukan reaksi impulsif yang lahir dari amarah, tetapi jawaban yang selaras dengan nilai diri. Kadang itu berarti bicara dengan jelas dan tegas. Kadang itu berarti pergi. Dan kadang itu berarti tidak melakukan apa-apa. Ketenangan membantu kita memilih dengan bijak. Banyak konflik membesar, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena emosi yang tidak dikelola. Dengan tetap tenang, kamu mencegah konflik berkembang. Kamu melindungi energimu sendiri. Stoikisme memandang energi batin sebagai sesuatu yang berharga, tidak pantas dihabiskan untuk drama yang tidak membawa nilai apapun. Menghadapi orang yang memancing emosi adalah latihan kesadaran yang terus-menerus. Akan ada saat di mana kamu tergelincir, terpancing, dan menyesal. Itu manusiawi. Yang penting adalah kembali pada prinsip, kamu tidak wajib bereaksi terhadap segalanya. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang, kamu sedang memperkuat kendali atas dirimu sendiri. Pada Akurnia, cara stoik menghadapi orang yang memancing emosi bukan tentang mengubah mereka, tetapi tentang menjaga dirimu. Kamu tidak bertugas untuk mendidik semua orang.
tetapi kamu bertanggung jawab atas ketenangan batinmu sendiri. Dan ketika kamu mampu berdiri tenang di hadapan provokasi, kamu menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan menyerang, melainkan pada kemampuan untuk tidak tergoyahkan. Hidup modern jarang memberi ruang sunyi. Setiap hari dipenuhi suara, tuntutan, opini dan perbandingan, media sosial, pekerjaan, ekspektasi orang lain. Semua berbicara bersamaan. Tidak mengherankan jika banyak orang merasa lelah tanpa tahu pasti penyebabnya. Bukan karena fisik yang terlalu bekerja, tetapi karena batin yang terus terpapar kebisingan. Stoikisme mengajak kita memahami satu hal penting. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia yang sunyi, tetapi dari pikiran yang tertata. Kebanyakan orang menunggu hidup menjadi tenang, agar mereka bisa merasa damai. Mereka berpikir, nanti saja tenang kalau masalah sudah selesai. Tapi kenyataannya, hidup jarang benar-benar sunyi. Selalu ada tantangan baru, suara baru, tekanan baru. Jika ketenangan bergantung pada keadaan, maka damai akan selalu tertunda. Orang stoik memilih jalan berbeda. Mereka membangun ketenangan di dalam, bukan menuntut dunia menjadi lebih hening. Kebisingan terbesar seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari pikiran sendiri. Pikiran yang terus membandingkan, mengkhawatirkan masa depan, menyesali masa lalu, dan menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan. Semua itu menciptakan hiruk pikuk batin yang melelahkan. Stoikisme mengajarkan untuk menarik kembali perhatian ke hal yang benar-benar ada di hadapan kita saat ini. Disinilah ketenangan mulai tumbuh. Tenang di dalam bukan berarti menutup mata dari realitas. Kamu tetap bekerja, tetap menghadapi masalah, tetap mengambil keputusan. Bedanya, kamu tidak lagi membawa semua kebisingan itu ke dalam hatimu. Kamu belajar memisahkan antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu menyikapinya. Dunia boleh ribut, tetapi kamu tidak wajib ikut ribut di dalam. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap setiap suara. Tidak semua opini perlu ditanggapi. Tidak semua tuntutan perlu dipenuhi. Tidak semua perbandingan perlu dimenangkan. Orang yang tenang tahu batas energinya. Mereka memilih dengan sadar apa yang layak mendapat perhatian dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada hal yang berada dalam kendali. Pikiran, sikap, dan tindakan. Ketika hidup terasa berisik, seringkali karena kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita atur. Pendapat orang lain, arah dunia, atau hasil akhir yang belum tentu terjadi. Saat kamu kembali ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kebisingan itu perlahan mereda. Ketenangan batin bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun melalui kebiasaan kecil. Menarik napas sebelum bereaksi. Membatasi asupan informasi yang tidak perlu. Memberi waktu hening untuk diri sendiri. Semua ini adalah bentuk latihan mental. Stoikisme melihatnya sebagai disiplin pikiran, bukan pelarian dari realitas. Orang yang memiliki ketenangan di dalam tidak kebal terhadap tekanan, tetapi mereka tidak runtuh karenanya. Mereka bisa berada di tengah kekacauan tanpa kehilangan arah. Mereka tidak panik ketika keadaan berubah. Mereka tidak terseret arus emosi kolektif. Stabilitas ini membuat mereka tampak berbeda, lebih hadir, lebih utuh. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak akan pernah benar-benar diam. Akan selalu ada suara, tuntutan, dan gangguan. Tetapi kamu selalu punya pilihan untuk menciptakan ruang sunyi di dalam dirimu sendiri. Ketika pikiranmu tenang, hidup terasa lebih ringan, bahkan di tengah kebisingan. Dan di titik itu, kamu menyadari satu hal sederhana namun mendalam. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari keputusan batin. Dunia boleh berisik, tetapi hatimu tidak harus ikut ribut. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi adalah sesuatu yang harus ditekan. Marah dianggap buruk, sedih dianggap lemah, takut dianggap memalukan. Akibatnya, ketika emosi muncul, kita justru melawannya atau menyangkalnya. Padahal, emosi itu sendiri tidak pernah salah. Emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia. Yang menjadi masalah bukanlah perasaan itu, melainkan ketika kita membiarkannya mengambil alih kendali hidup kita. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau mati rasa. Ia mengajarkan kejernihan. Emosi dilihat sebagai sinyal, bukan sebagai kompas utama. Marah bisa memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Sedih bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bernilai bagi kita. Takut bisa menjadi peringatan akan risiko. Semua emosi memiliki fungsi, tetapi fungsi itu hanya bermanfaat jika kita tidak langsung bertindak di bawah pengaruhnya. Ketika emosi menguasai, pikiran kehilangan kejernihan. Kita mengatakan hal yang tidak kita maksudkan.
mengambil keputusan yang tidak selaras dengan nilai kita, dan seringkali merusak sesuatu yang sebenarnya masih bisa dijaga. Setelah emosi mereda, yang tersisa adalah penyesalan, bukan karena emosi itu muncul, tetapi karena kita menyerahkan kendali sepenuhnya kepadanya. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesadaran diri. Saat emosi muncul, kita diajak untuk mengenalinya tanpa menghakimi. Bukan menolak, bukan menuruti, tetapi mengamati. Ada jarak halus antara aku merasa marah dan aku adalah amarah itu. Jarak inilah yang memberi kita kebebasan. Selama kita masih mampu mengamati emosi, kita belum dikuasai olehnya. Banyak orang mengira mengendalikan emosi berarti menekannya. Padahal, emosi yang ditekan justru sering muncul kembali dalam bentuk yang lebih merusak. Stoikisme memilih jalan yang lebih sehat. Menerima keberadaan emosi, tetapi tidak membiarkannya memimpin. Seperti penumpang di dalam kendaraan, emosi boleh ikut, tetapi tangan tetap disetir. Ketika kamu berhenti memusuhi emosimu, kamu mulai memahami dirimu sendiri dengan lebih jujur. Kamu tahu apa yang memicu kemarahanmu, apa yang membuatmu takut, apa yang melukai hatimu. Pemahaman ini tidak membuatmu lemah, justru membuatmu lebih stabil. Kamu tidak lagi terkejut oleh dirimu sendiri. Emosi yang tidak menguasai justru menjadi sumber kebijaksanaan. Ia memberi informasi tanpa memaksa tindakan. Kamu bisa mendengarkannya, lalu memilih respons yang paling tepat. Kadang itu berarti berbicara dengan tenang. Kadang itu berarti memberi jarak. Kadang itu berarti menerima dan melepaskan. Semua pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan dari ledakan sesaat. Dalam stoikisme, menguasai diri sendiri dipandang sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Bukan karena kamu tidak pernah goyah, tetapi karena kamu tidak kehilangan arah saat goyah itu datang. Kamu tetap setia pada nilai, meski perasaanmu sedang tidak stabil. Pada akhirnya, hidup yang damai bukan hidup tanpa emosi, melainkan hidup di mana emosi tidak lagi menjadi penguasa. Kamu tetap merasakan, tetap manusia, tetap peka, tetapi kamu juga sadar, hadir, dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan di titik itulah, emosi berhenti menjadi ancaman dan mulai menjadi bagian dari perjalanan hidup yang lebih dewasa dan seimbang. Ada orang yang tampak kuat di luar, lantang dalam bicara, cepat bereaksi, dan selalu siap membalas. Tapi seringkali, justru mereka yang paling mudah dijatuhkan. Karena kekuatan mereka bergantung pada kondisi, pada emosi, pada pengakuan. Sebaliknya, orang yang benar-benar tenang seringkali terlihat biasa saja, tidak mencolok, tidak ribut, tidak defensif. Namun, justru merekalah yang paling sulit digoyahkan. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena fondasi mereka berada di dalam, bukan di luar. Orang yang tenang tidak mudah dijatuhkan, karena mereka tidak menggantungkan kestabilan pada hal-hal yang rapuh. Pujian tidak membuat mereka melayang, dan kritik tidak membuat mereka runtuh. Ketika penilaian orang lain tidak lagi menjadi pusat hidup, senjata terbesar dunia luar kehilangan daya serangnya. Tidak ada yang bisa meruntuhkan harga diri seseorang yang tidak menyerahkan harga dirinya pada opini. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali datang dari keterikatan. Keterikatan pada hasil, pada citra, pada bagaimana orang lain melihat kita. Orang yang tenang melepaskan keterikatan itu satu persatu. Mereka tetap berusaha, tetap peduli, tetapi tidak menggantungkan makna hidupnya pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, ketika hal-hal di luar runtuh, mereka tetap berdiri. Ketika tekanan datang, orang yang tenang tidak panik. Mereka mungkin merasa takut atau cemas, tetapi mereka tidak membiarkan perasaan itu menguasai arah. Pikiran tetap jernih, langkah tetap terukur. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya untuk meredakan emosi sesaat. Keteguhan inilah yang membuat mereka sulit dijatuhkan. Bahkan di situasi yang berat, orang yang mudah dijatuhkan biasanya bereaksi berlebihan. Sedikit kegagalan terasa seperti akhir. Sedikit penolakan terasa seperti penolakan diri. Sedikit konflik terasa seperti ancaman besar. Sebaliknya, orang yang tenang melihat semua itu sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak mempersonalisasi setiap kejadian. Mereka memisahkan apa yang terjadi dari siapa diri mereka. Stoikisme juga menekankan pentingnya penerimaan terhadap kenyataan. Bukan berarti pasrah, tetapi berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Energi tidak habis untuk penyesalan atau kemarahan, melainkan diarahkan pada apa yang masih bisa dilakukan. Ketika energi digunakan dengan bijak, tekanan apapun menjadi lebih mudah ditanggung. Orang yang tenang memiliki jarak batin, jarak antara diri mereka dan masalah. Jarak ini memberi perspektif. Masalah tidak lagi terasa menelan segalanya. Selalu ada ruang untuk bernapas, berpikir, dan memilih.
Tanpa jarak ini, seseorang mudah tenggelam. Dengan jarak ini, seseorang tetap utuh. Mereka juga tidak terburu-buru membuktikan diri saat diserang. Mereka tahu bahwa tidak semua serangan perlu dilawan. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan saat itu juga. Waktu, konsistensi, dan keteguhan seringkali berbicara lebih lantang daripada pembelaan emosional. Ketika kamu tidak mudah terpancing, orang lain kehabisan cara untuk menjatuhkanmu pada akhirnya. Orang yang tenang lebih sulit dijatuhkan, karena mereka tidak berdiri di atas fondasi yang goyah. Mereka membangun hidup di atas penguasaan diri, bukan reaksi. Di atas nilai, bukan validasi. Di atas kesadaran, bukan dorongan sesaat. Dan selama fondasi itu terjaga, badai sebesar apapun tidak akan mudah merobohkan mereka. Ada titik dalam hidup di mana kita menyadari bahwa yang membuat lelah bukanlah masalah itu sendiri, melainkan perlawanan tanpa henti di dalam kepala. Kita melawan kenyataan, melawan orang lain, melawan masa lalu, bahkan melawan diri sendiri. Seolah hidup adalah sesuatu yang harus terus ditaklukkan. Padahal, semakin keras kita melawan segalanya, semakin jauh kita dari kedamaian. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun sulit diterima. Tidak semua hal perlu dilawan. Sejak lama kita diajarkan bahwa bertahan berarti melawan, bahwa kuat berarti menolak menyerah. Tapi ada perbedaan besar antara berjuang dan memerangi kenyataan. Berjuang adalah bertindak pada hal yang bisa kita ubah. Melawan adalah menolak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan disitulah penderitaan seringkali lahir. Kita marah pada masa lalu yang tidak bisa diulang. Kita kesal pada orang yang tidak bisa kita ubah. Kita kecewa pada hidup yang tidak mengikuti keinginan kita. Stoikisme memulai dari penerimaan. Bukan sebagai bentuk kekalahan, tetapi sebagai bentuk kejernihan. Menerima berarti melihat kenyataan apa adanya, tanpa tambahan drama di pikiran. Saat kamu berhenti berkata, seharusnya begini, dan mulai berkata, inilah yang terjadi. Energi batinmu berubah. Kamu tidak lagi terkuras oleh perlawanan yang sia-sia. Banyak orang takut menerima karena mengira itu berarti berhenti peduli. Padahal justru sebaliknya. Dengan menerima, kamu bisa bertindak lebih efektif. Kamu tidak lagi bereaksi dari amarah atau penolakan, tetapi dari pemahaman. Kamu tahu mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu dilepaskan. Ketenangan lahir dari kejelasan ini. Melawan segalanya membuat pikiran selalu tegang. Setiap hal terasa sebagai ancaman. Setiap perubahan terasa sebagai gangguan. Dalam kondisi ini, damai hampir mustahil hadir. Sebaliknya, ketika kamu berhenti melawan hal-hal yang berada di luar kendalimu, ruang di dalam dirimu mulai terbuka. Ruang untuk bernapas, untuk berpikir jernih, untuk hidup dengan lebih ringan. Stoikisme mengajarkan untuk memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan. Sikap, pikiran, dan tindakan kita sendiri. Ketika fokus bergeser ke sana, banyak beban otomatis jatuh. Kamu tidak lagi merasa bertanggung jawab atas segalanya. Kamu tidak lagi merasa harus menang di setiap situasi. Kamu cukup hadir dan melakukan bagianmu dengan sebaik mungkin. Ada kedewasaan besar dalam kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi berhenti menggenggam sesuatu yang memang tidak bisa kamu ubah. Masa lalu, penilaian orang lain, dan ketidakpastian masa depan tidak perlu dilawan. Mereka hanya perlu diterima. Dari penerimaan itulah ketenangan tumbuh. Hidup mulai terasa lebih damai. Ketika kamu berhenti menjadikan segalanya sebagai medan konflik. Kamu tidak lagi melihat setiap perbedaan sebagai ancaman. Kamu tidak lagi memaknai setiap kesulitan sebagai kegagalan pribadi. Kamu melihat hidup sebagai rangkaian peristiwa yang datang dan pergi. Sementara kamu tetap berdiri di tengahnya dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, kedamaian bukan tentang dunia yang tiba-tiba menjadi ramah. Dunia akan tetap keras, tidak adil, dan penuh kejutan. Kedamaian muncul ketika kamu berhenti melawan apa yang tidak perlu dilawan dan mulai berjalan seiring dengan kenyataan. Di titik itu, hidup tidak menjadi sempurna, tetapi terasa jauh lebih ringan. Dan mungkin itulah bentuk damai yang paling realistis dan paling manusiawi.